ya Kiai, kelompok HAM menilai negara tidak boleh menghukum seseorang hanya karena identitas ataupun orientasi seksualnya. Bagaimana MUI memastikan bahwa perjuangan moral ini tidak berubah menjadi tindakan yang diskriminatif untuk sesama manusia? Pertama, mereka tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh MUI. Sekali lagi, kita nggak bicara orientasi seksual yang dipidana, bukan. Pelaku terhadap penyimpangan seksual berupa ya lesbian, sodomi, dan seterusnya. Mohon maaf saya nyebut ini ya, mohon maaf sekali lagi kepada pemirsa. Tanpa niat kami ini menyampaikan yang jorok, tapi karena ini hukum memang kadang-kadang perlu disebutkan. Ya, jadi bukan orientasinya. Kemudian kita akan mempidanakan yang mengkampanyekan, karena ini penularan, penggembangbiakannya itu tidak dengan beranak, tapi menularkan. Maka kami menyatakan bahwa yang mengkampanyekan dua itu, unsur itu yang sementara ini menjadi konsen kita untuk dipidanakan. Sementara orientasi itu kita lakukan dengan cara pembinaan, dengan cara ya bagaimana mereka itu dibimbing, diluruskan kepada orientasi yang benar. Jadi dua hal yang berbeda. Yang kedua yang ingin sampaikan, ketika Pak Presiden tanda tangan Perpres 111 bahwa LGBTQ bagian dari ancaman non-militer, perdebatan sudah selesai. Kenapa? Negara sudah memberikan keputusan. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketentuan hakim pemerintah itu adalah tetap dan menghilangkan perbedaan. Jadi Pak Presiden tanda tangan Perpres itu sudah selesai perdebatannya. Ini ancaman. Lah kok masih ada yang mengatakan nggak ancaman? Berarti ini sudah punya agenda lain. Kita harus taat pada pemerintahan yang sah. Kita ikut pemerintah. Jadi ini juga sudah sesuai antara norma agama dengan bagaimana norma bangsa kita dan keputusan negara. Pemerintah dalam ini sudah memutuskan. Jadi saya nggak usah perdebatan lagi. Baik. Maka oleh karena itu kalau ada menteri mengatakan tadi belum bisa nerima, dia belum baca Perpres berarti. Harus mengatakan ini ancaman, kok bilang menerima. Kalau menerima berarti kita mau diancam. Militer itu kita bisa dikuasai melalui alutsista dan persenjataan. Ini tidak persenjataan, tapi kita dihancurkan. Lo kok masih bilang belum bisa nerima gimana? Ya pasti nggak akan pernah nerima. Di samping ada undang-undang dasar kita, ada berkenaan dengan keputusan agama-agama. Ini ada keputusan dari Presiden Perpres yang sudah dengan tegas mengatakan ancaman non-militer. Jadi HAM itu silahkan bicara HAM, perspektif hamburger, tapi HAM yang dipahami di Indonesia ada perspektif Pancasila dan norma agama. Jadi kita punya hak asasi manusia, tapi dilandaskan dengan norma-norma agama, norma-norma bagaimana dalam kehidupan kita bernegara, konstitusi kita. Ada orang menyebut HAM itu HAM yang bebas nilai, bebas berkenaan dengan ajaran. Jadi tidak sama nama terus sama cakupannya. Jadi bagi kami ini nggak melanggar HAM. Ya mungkin bagi orang seperti di negara yang melegalkan dianggap HAM. Silahkan di negara itu. Masing-masing negara berdaulat. Masing-masing negara punya tujuan bernegara. Masing-masing negara punya kesepakatan. Maka kita menyebut di Indonesia Darul Misak. Negara berdasarkan kesepakatan anak bangsa ini. Karena di sini memperjuangkan tidak lepas dari agama-agama, maka ketuhanan yang Maha Esa itu bisa diperseptifkan dari semua agama. 6 agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia dilindungi semua. Dan semuanya tidak ada yang atas nama HAM-nya melegalkan perkawinan sejenis. Nah, tapi kan Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bagaimana prinsip keberagaman itu ditetapkan atau diterapkan ketika menghadapi perbedaan pandangan terkait isu LGBTQ ini? Bagaimana mungkin orang-orang harus memandang isu ini? Kita akan melihat bagaimana berbeda itu kan kita punya 17.000 pulau lebih, punya 400 lebih bahasa kita punya suku, budaya yang berbeda. Itu yang disebut dengan berbeda-beda jadi satu. Bukan penyimpangan dijadikan perbedaan diakomodir tanpa nilai. Ini yang banyak orang menafsirkan salah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kita nggak bisa menerima nilai luar yang itu tidak dalam cakup kebinekaan. Jadi bineka itu dalam konteks yang memang natural, naluri, dan juga fenomena bangsa. Tapi penyimpangan ya bukan bagian dari bineka. Jadi tidak semua
akan masuk ini atas nama kebinekaan. Nanti kita menjadi lepas hukum, lepas nilai. Jadi Bhinneka Tunggal Ika masih dalam nilai, dalam konteks kekayaan bangsa kita ini, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, kemudian latar belakang yang berbeda, itu disatukan dalam konteks nasional kita. Oleh karena itu dalam konteks ini bukan bagian dari kebinekaan yang ditolerir di dalam Bhinneka Tunggal Ika, karena ini adalah penyimpangan. Jadi tidak bisa, umpamanya, atas nama kebinekaan orang boleh berzina, boleh mempertonton atas nama kebebasan. Bolehlah saya jalan depan umum tanpa pakaian apa-apa. Apa tidak punya hak mata saya juga mengatakan tutupi itu auratmu? Apa tidak punya, atas nama kebebasan, maka boleh saya umpamanya meskipun dengan pasangan, lalu kemudian dia umpamanya, mohon maaf, hubungan depan orang banyak. Dia bebas, tapi kami juga punya kebebasan untuk melaksanakan yang menurut kami yakini. Demikian juga apalagi ini sudah di luar norma. Tidak bisa dibenarkan masuk atas nama kebinekaan sesuatu di dalam kerangka, sesuatu di luar kerangka ketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa. Jadi ini bukan dalam bentuk kebinekaan yang dimaksud dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Nah ini kan banyak yang khawatir kalau nantinya kalau RUU ini disahkan justru muncul persekusi terhadap kelompok LGBTQ ini. Apa pesan MUI terhadap masyarakat agar penolakan terhadap LGBTQ ini tidak berubah menjadi kekerasan atau kebencian terhadap kelompok LGBTQ-nya sendiri? Kita bukan benci, kita sayang agar Indonesia ini ke depan baik. Indonesia ke depan sesuai dengan karakter bangsa kita, tidak berubah dari Indonesia. Masyarakat itu kalau mereka menolak bukan benci. Tapi karena apa? Mereka yang nggak normal ini juga bikin atraksi depan kita yang membuat kita ini menjadi tersudut. Kalau Allah Tuhan memberikan azabnya, itu bukan hanya mereka yang berbuat dosa. Kami pun juga, karena itu keyakinan dalam berketuhanan yang Maha Esa. Ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kalau ini tidak ada hukum, orang-orang yang merasa terusik kenyamanannya, terusik keberagamaannya, terusik nilainya, dia malah melakukan persekusi. Mereka secara verbal melakukan persekusi loh kepada kita. Kenapa? Menunjukkan yang tidak nyaman buat kita, melanggar norma. Sebenarnya sudah mempersekusi nilai-nilai kita oleh mereka. Yang dianggap dulu tidak pantas, mereka sekarang malah mengkampanyekan. Malah dengan adanya hukum ini menjadi tertib. Mereka yang menyimpang, kayak perzinahan, ini lebih berat dari perzinahan, akan dihukum melalui hukum. Kemudian masyarakat yang menemukan seperti punya rumahnya nggak boleh disewakan kepada orang yang sudah jelas nih pasangan LGBT. Begitu juga tempat-tempat hiburan tidak membuka lagi secara merasa normal dengan pasangan LGBT ini. Ada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum itu. Sehingga masyarakat nggak perlu melakukan persekusi, tinggal laporkan pada penegak hukum. Dan ini ada. Jadi tidak berarti persekusi, berarti mereka ingin bertahan dong menjadi LGBT. Kita ingin menghilangkan LGBT. Jadi kalau udah nggak ada LGBT, apa yang mau dipersekusi? Kan sama dengan perzinahan. Kalau ada hukum perzinahan, nanti dipersekusi perzinahan. Terus, memang Anda mau terus berzina dengan tidak ada hukum? Ya tidaklah. Kita ada hukum itu biar nggak ada perzinahan. Jadi nggak ada persekusi. Kalau dengan ada hukum, tidak LGBT, apa yang mau dipersekusi? Makanya yang sekarang teman-teman saudara-saudara kita yang terjangkit ini, apakah dia bawaan atau karena dia ketularan? Biar berhenti. Kalau udah berhenti, ada hukumnya, apa yang mau dipersekusi? Ya nggak ada persekusi lah. Malah dengan tidak ada hukum, mereka merasa benar, berkembang biak. Kamilah secara nilai yang dipersekusi, yang benar dianggap tidak normal. Coba, dianggap kita ini melanggar HAM. Nggak peduli hak asasi manusia, terus mereka berkembang biak. Terus yang benar disuruh diam. Zaman sekarang menurut saya yang benar nggak boleh diam. Yang waras tidak boleh kita ini harus bersuara dan harus menyampaikan. Nah kami kan baru bisa bersuara, nggak bisa punya tangan untuk melakukan tindakan. Maka biar kami tidak menegakkan hukum oleh bukan penegak hukum malah menjadi melanggar hukum, bikinlah hukum biar penegak hukum yang menegakkan hukum dan pelanggar hukum tidak ada. Kalau udah tidak ada, apa yang mau dipersekusi? Ya, tadi Kiai mengatakan seperti ada contoh-contoh agar tidak menormalisasi ya seperti tempat hiburan tidak boleh
normalisasi pasangan sesama jenis untuk masuk atau sebagainya, tidak boleh menjual rumah kepada mereka. Sebenarnya apa saja yang diatur, mungkin lebih secara spesifik di RUU yang diajukan agar masuk ke prolegnas ini? Ya, kita kan pertama ingin membangun kekuatan struktural penegakan hukum yang jelas ada panduannya. Penegak hukum yang sekarang gamang, yang hanya nilai seperti perpres, ancaman, lalu bagaimana cara memperlakukan mereka, penegak hukum. Ini harus ada aturan hukum. Apa aturan hukumnya? Aturan hukumnya adalah orang yang mengkampanyekan, orang melakukan harus ditindak sesuai dengan kerangkanya. Orang yang mengkampanyekan juga begitu. Nah, orang yang punya orientasi berbeda, orientasi seksual yang menyimpang itu kita sembuhkan, kita terapi, ya, kita lakukan pembinaan pada mereka itu. Dan sehingga mereka adalah lurus. Ini yang kita akan atur. Ya, bagaimana mereka tidak melakukan itu. Mana yang melakukan, baik itu sampai terjadi mohon maaf ya hubungan atau hanya mereka itu bercumbu. Sudah tidak boleh, apalagi di depan umum, tidak boleh di depan umum. Mengkampanyekan juga tidak boleh. Tentu berdasarkan pada tingkat berat perilakunya inilah akan ada tindakan-tindakan tersendiri sesuai dengan sanksi yang diatur nanti disepakati oleh para legislator kita. Apakah ada rincian mungkin seperti tidak boleh berpakaian seperti A, seperti B, ada aturan-aturan yang dirincikan atau maksudnya indikator seperti orang ini sudah tergolong orientasi seksualnya menyimpang atau bagaimana? Kan ada tindakan pidana, ada tindakan persuasif. Sekarang namanya di penyiaran, sudah tidak boleh laki-laki macak perempuan, itu sudah ada. Begitu juga umpamanya ketika nanti diatur ya laki-laki biar kita identitasnya ya laki-laki, perempuan identitas perempuan. Kalau itu saya punya awareness-nya, punya rasa kebersamaan kita sebagai masyarakat menganggap itu aneh, orang akan menjadi tidak nyaman. Jadi ada kontrol masyarakat. Jadi ada yang memang dilakukan oleh penegak hukum pasti ada landasan hukum, tapi dengan norma hukum ini orang akan menjadi aware, merasa bagian dari mereka ingin menegakkan dengan tradisinya. Jadi dianggap aneh. Ya, di kalangan kami umpamanya santri, orang pakai celana pendek itu kan pasti aneh. Nggak nyaman, udah bikin. Tapi di tempat lain ya silakan. Tapi nanti umpamanya berkenaan dengan ada laki-laki bermacak perempuan, orang udah anggap aneh. Jadi udah nggak nyaman. Dan sekarang kan malah kampanye saya itu kan banyak yang viral. Saya udah ngambil ini anak kecil itu kan naudzubillah min dzalik. Terus dia nggak normal, nanti kalau nggak ada yang menegur, tidak ada hujah atau tidak ada orang yang mengkanter dengan kondisi seperti ini, kan dianggap normal itu. Ya. Orang yang nggak normal merasa punya ada temennya, terus menjadi-jadi. Nah itu yang kita akan melakukan langkah-langkah preventif dengan langkah hukum itu yang kampanye, yang melakukan. Nanti detailnya pasti adalah DPR lah yang membahas. Kami kan bukan anggota dewan. Ya. Kami udah bayar anggota dewan, biar anggota dewan yang membahas gimana yang maslahat. Tapi yang jelas melakukan dan kampanye tentang LGBT itu adalah melanggar norma agama, melanggar norma Pancasila. Ya Kiai, cuma kan ini banyak mungkin sebagian orang menganggap RUU LGBTQ ini melanggar ranah privat mereka ya. Sebenarnya di mana sih batas yang ideal antara kewenangan negara menjaga moral publik dan juga hak privasi warga negaranya? Di kita pernikahan itu bukan wilayah privat. Mengatur anak wilayah privat pasti punya batasan. Mungkin ada orang yang tidak mau disentuh privatnya sama sekali. Tapi di kita kan soal perkawinan diatur oleh negara. Soal namanya ada pencatatannya, ada prosesnya. Kan wilayah publik yang diatur oleh pemerintah. Termasuk perkawinan, pernikahan yang dengan lain jenis. Bahkan umurnya pun diatur oleh kita. Ya. Apakah kita dianggap menyatu private? Sementara kalau diatur umur nggak ada yang bermasalah kan? Ketika diatur jenisnya kok jadi permasalahan? Ini padahal kalau dihitung-hitung, orang yang menikah di bawah umur pun itu sebenarnya masih normal, hanya tidak sehat. Normal laki-laki dengan perempuan masih tapi tidak sehat. Belum waktunya dia hubungan. Belum waktunya berkeluarga, dia berkeluarga. Ini masih sehat loh. Ini diatur, nggak ada yang, kalau tadi kembalikan logika tadi, nggak disorotin. Giliran sudah jelas menyimpang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dia merasa diintervensi oleh negara. Mereka ini saya tahu betul, yang teriak-teriak jangan diintervensi urusan private kami untuk pasangan.
Merekalah yang mengajukan agar usia perkawinan itu batas dari 16 menjadi 18. Dari 19 menjadi 20. Dari 21 untuk laki-laki. Ini mereka perjuangkan dalam bentuk undang-undang. Tapi ketika perkawinan laki-laki dengan perempuan, nggak boleh dengan laki-laki, lalu dianggap pemerintah nggak boleh intervensi. Nggak konsisten dong dengan perjuangan mereka itu. Kami tahu juga mereka-mereka yang teriak-teriak soal mendewasakan usia perkawinan. Ini masih normal, kita negara disilahkan masuk dan kami setuju. Demi kualitas bangsa kita ke depan, selaras dengan Al-Quran, biar nggak meninggalkan generasi yang lemah. Ini generasi yang lemah aja kita diantisipasi. Ini generasi yang rusak nggak diantisipasi gimana? Negara nggak harus hadir di sini. Haji aja difasilitasi oleh negara yang kita bisa jalan sendiri. Ya, zakat difasilitasi oleh negara, kita bisa ngasih sendiri. Masa urusan perkawinan gitu negara masuk dianggap terlalu intervensi pada privat. Baik, saya dapat poinnya. Oke, kita akan bermain pertanyaan cepat nih. Jawab singkat saja. Ada yang mengatakan larangan justru membuat komunitas LGBTQ semakin tertutup dan sulit dibina. Anda setuju atau tidak? Kita mau menghilangkan dia, bukan hanya dibina. Oke, apa pandangan MUI terhadap terapi ataupun pendampingan bagi individu yang ingin meninggalkan perilaku homoseksual? Kita akan siapkan ustadznya, siapkan ahli psikologi dan medisnya agar mereka pada jalan yang benar, asalkan mereka sadar mau berubah. Apa yang MUI siap berdialog secara terbuka dengan komunitas LGBT untuk mencari titik temu tanpa mengorbankan prinsip agama? Saya siap terbuka. Kami dakwah itu selalu menyampaikan pada mereka, tapi tidak berarti kami akan mentolerir mereka terus LGBT. Baik, terakhir ini bukan pertanyaan singkat dan cepat lagi. Kalau RUU ini benar-benar disahkan nantinya, apa yang ingin diwariskan MUI kepada generasi muda Indonesia? Sex identity, bahwa pendidikan sex identity tidak hanya kita cerita. Karena bercerita, menyampaikan, membina sudah kurang efektif. Karena arus informasi global sudah tak terbendung lagi ke Indonesia. Oleh karena itu, ini harus tegas melalui regulasi yang bisa membatasi penyimpangan yang merusak terhadap identitas bangsa ini, sehingga gender kita hanya mengenal gender laki-laki dan perempuan, kemudian perkawinan, pernikahan hanya antara laki-laki dan perempuan. Pasangan itu karena berbeda. Kalau satu jenis bukan pasangan, tapi itu namanya barengan. Baik. Nah, pemirsa, perdebatan tentang RUU LGBTQ bukan hanya soal setuju atau tidak setuju. Ini adalah perbincangan tentang bagaimana bangsa Indonesia menjaga keseimbangan antara nilai agama, budaya, hukum, ilmu pengetahuan, dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi dan semoga dialog tetap dapat dibangun dengan kepala dingin, saling menghormati dan tanpa kebencian maupun kekerasan terhadap siapapun. Terima kasih kepada Kiai Haji Holil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI atas pandangan dan penjelasannya malam ini. Saya Reza Nadia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di One on One berikutnya. Terima kasih.